Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayuha sahibun fi hadzal yawm ar-riba al-thalatha min Fabr al-mubarak. Nahnu min al-firqat al-thani Sa'ad bin Abi Waqqas. Nahnu fi Aloe Vera Center. Nahnu min madrasah al-'aliyah al-islamiyah al-tasawwufiyah. نؤكد على من شخص المبدئ أساسيات خمسة، فلذلك سنبقى في الأكاديمية الراقية نجداد برنامج عن معرفة بلدية ثقافية جديدة تارك شاهدوا معنا أخي. Jazakumullah khair. Kan kita dari wisatawan domestik dari maupun dalam tuh tahu ini kan lidah buaya ini ya. Kalau manfaat itu dari lidah buaya ini kalau boleh tahu bisa. Oke, baik. Secara umum memang kalau kita tahu bahwa dulu orang menyebut lidah buaya selalu berhubungan dengan untuk apa itu sampo ya. Nah, sampo lidah buaya, apalagi lidah buaya Jawa itu. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa lidah buaya ini sebetulnya banyak jenis. Dulu kami punya koleksi hampir 75 jenis lidah buaya. Tapi yang dominan adalah Aloe Vera sinensis yang sekarang di belakang kita ini. Itu biasanya untuk produk olahan makanan dan minuman seperti aloe vera, kemudian dodol, manisan, coklat, kerupuk, teh dan seperti itu. Sementara Aloe Vera badadensis, mungkin ada yang di sebelah kiri itu biasanya untuk produk biofarmaka untuk sebagai bahan obat-obatan dan juga kosmetik. Untuk menjadikan produk kosmetik atau obat-obatan itu biasanya diolah menjadi tepung dulu. Nah, kebetulan kita punya lab untuk pembuatan tepung, cuman karena memang terkendala peralatan, ada tepung yang kita produksi itu kualitasnya tidak memenuhi syarat. Jadi tidak kurang layak lah kalau untuk kosmetik karena memang kita terbentur kepada air biasanya. Air di Pontianak ini kan susah mencari air bersih yang kayak seperti daerah gunung seperti itu. Dan prosesnya juga lama karena keterbatasan alat. Nah, jadi umumnya memang kita banyak mengembangkan lidah buaya sinensis yang sejak tahun 2012 sudah berganti namanya bukan Aloe Vera sinensis lagi, tetapi lidah buaya Pontianak. Jadi sudah kita daftarkan ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia bahwa lidah buaya yang dikembangkan di Pontianak itu sudah punya varietas namanya lidah buaya Pontianak. Jadi kita tidak menyebut lagi lidah buaya Aloe Vera sinensis dari Cina, tidak lagi. Kemudian yang tadi saya sebutkan umumnya kalau yang sinensis atau aloe lidah buaya Pontianak itu kebanyakan memang untuk produk olahan UMKM itu biasanya digunakan untuk produk olahan makanan minuman. Jadi yang sebutkan tadi salah satunya yaitu yang umum kita konsumsi yaitu minuman bisa jus, bisa tadi aloe vera, kemudian manisan, kan sekarang sudah dikembangkan menjadi kerupuk, coklat, yang juga bisanya teh seperti itu manfaatnya. Kalau kan tadi dikonsumsi juga banyak lah ya makanan minuman ya. Efek sampingnya apakah ada? Selama ini sih kalau kami sudah bergelut sejak tahun 2002, kita tidak menemukan efek samping daripada lidah. Justru yang banyak adalah manfaatnya. Karena memang lidah buaya ini tanaman ya, karena masuk tanaman biofarmaka ya, tanaman obat. Jadi tetapi ternyata setelah kita kembangkan, kita inovasikan, ternyata bisa menjadi produk olahan makanan dan minuman. Jadi intinya bahwa selama ini kita belum menemukan
efek samping, karena limbah daunnya pun setelah kita olah bisa dijadikan teh. Di samping juga bisa dijadikan pupuk organik cair. Gitu. Jadi limbah kulitnya itu setelah kita ambil dagingnya, pelepahnya kita kupas, nah kulitnya itu bisa dijadikan teh, dan juga beberapa petani dikembalikan ke kebun dijadikan pupuk kompos. Gitu. Oh, jadi cuma dagingnya? Enggak, jadi dagingnya kulitnya dimanfaatkan untuk teh, tapi kalau memang berlebih juga bisa dijadikan pupuk, kembalikan ke kebun. Kalau boleh tahu Pak, bibitnya ini dapat dari mana? Apa? Aloe vera sinensis. Asalnya ya? Ya, asal. Sebetulnya kalau lihat nama varietasnya itu, kalau aloe vera sinensis kan dari Cina. Kalau aloe vera barbadensis dari Amerika, dari California. Karena memang saya tidak tahu tahun berapa persisnya, yang jelas sejak tahun 1980-an itu sudah dikembangkan di Pontianak. Itu pun beberapa petani Cina aja yang nanam. Sejak tahun 2000 itu sudah mulai dikembangkan skala luas. Jadi dan puncak-puncaknya itu sejak 2004 sampai 2010 itulah puncak-puncaknya. Lidah buaya ini menjadi viral lah bahasanya kalau sekarang, itu menjadi booming dan banyak petani yang menanam, kemudian olahannya juga semakin banyak. Masalah pembibitan biasanya kita menggunakan dua metode. Jadi langsung mengambil di anakan yang ada tumbuh di samping induk itu, yang di kanan kiri. Bisa juga kita menggunakan perbanyakan secara kultur jaringan. Kita punya lab di belakang itu, salah satu untuk perbanyakan lidah buaya dengan sistem kultur jaringan. Manfaatnya itu supaya mendapatkan bibit yang seragam, kemudian umur yang sama, sehingga waktu proses penanaman nanti ke depannya waktu panen juga serempak seperti itu. Nah, kalau kita ngambil anakan kan ukurannya biasanya umurnya agak seragam gitu. Tapi biasanya petani lebih senang anakan karena biasanya tidak perlu lagi adaptasi, karena kalau kultur jaringan itu perlu adaptasi dulu di greenhouse, namanya aklimatisasi gitu. Nah, jadi mengeluarkan anggrek dalam botol kita keluarkan di habitat atau di lingkungan yang sebenarnya. Nah, itu perlu proses, biasanya stres dulu tanaman. Tapi kalau anakan itu paling sebulan, tidak sampai sebulan dah langsung hidup gitu. Seperti itu ya. Nah, kalau penjualan dari aloe vera ini boleh maksudnya penjualan ke mana aja gitu? Oh gitu. Mana aja? Oke, kalau kebetulan kami ini kan UPD ini merupakan kami di bawah dinas ya, UPD organisasi perangkat daerah, kami di bawah wali kota. Jadi sebetulnya intinya itu yang hanya pemerintah itu tidak boleh jualan sebetulnya. Cuman kita dengan melalui Perda, kita ada peraturan daerahnya, kita diizinkan. Jadi kita diizinkan untuk menjual pelepahnya, bibitnya, dan juga secara Perda kita yang baru boleh itu adalah bibit dan pelepah. Jadi biasanya pelepah kami jual sekitar 1.500 sampai 1.800 per kilo. Biasanya 1 kilo itu 1 pelepah bisa sampai 1 kilo. Kalau bibit itu bisa tergantung ukuran, biasanya bisa 2.500 sampai 5.000 tergantung ukuran bibit. Itu kita berani menjual karena ada peraturan daerah. Kalau tidak ada kita tidak berani. Nanti kita disalahkan karena pemerintah ini sebetulnya bukan berbisnis berjualan, tapi kita memberikan memfasilitasi lah, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk seperti ini adik-adik ini kan kita memberikan pelayanan, apa yang bisa kita berikan, apakah itu informasi ataukah pengembangan lidah buaya gimana. Dan alhamdulillah satu-satunya di Indonesia pengembangan lidah buaya hanya di Pontianak itu. Dan Pontianak dan selalu kementerian itu selalu memberikan bantuan tujuannya ke Pontianak, baik itu untuk petani maupun untuk pelaku usahanya, UMKM gitu, seperti itu. Nah, kan tadi ada juga yang pelaku usaha atau UMKM yang jualan makanan gitu kan. Itu dapat dari sini juga. Kalau UMKM biasanya langsung dari petani. Kita kebetulan aja ada biasanya kita yang, karena sayang juga kan kalau tidak dipanen. Karena lidah buaya itu kalau tidak dipanen dibiarkan juga sayang, bisa busuk, bisa mati tanaman. Nah, jadi kebanyakan memang UMKM yang ada di Pontianak ini, khususnya UMKM atau pelaku usaha di bidang lidah buaya itu, dia langsung membeli ke petani. Nah, jadi kalau kami ini sebetulnya hanya sifatnya memberikan pelayanan, jadi menginformasikan, ini membantu petaninya, kelompok tani
bantuan bisa melalui bibit, bisa pupuk, bisa alat-alat pertaniannya, misalnya gerobak kan, kalau kita panen kan perlu gerobak, nggak pupuk, isinya seperti itu. Jadi dinas itu fungsinya hanya memberikan fasilitasi, gitu, pelayanan dan pembinaan kelompok tani lidah buaya yang ada di Pontianak, terutama di Pontianak Utara, Kecamatan Pontianak, seperti itu. Jadi rata-rata sih kalau UMKM langsung membeli ke petani, bukan ke kita. Kalau kita ini kan terbatas, karena untuk Pak Beni yang punya jet skin, produk jet skin itu sekali produksi itu butuh 8 ton. 8 ton itu 8.000 kilo ya. Nah, sementara kami kalau panen ya tidak sampai 2 ton, paling 1 ton paling banyak. Nah, biasanya gitu. Kalau boleh tahu kan jenis-jenis di sini kan ada banyak ya. Boleh di Apa tuh jenis? Yang dominan kita aloe vera atau lidah buaya Pontianak dan aloe vera barbadensis yang dari Amerika. Sebetulnya kalau ada lihat ke belakang ada beberapa jenis lidah buaya, tapi tidak bisa dijadikan sebagai bahan kosmetik atau bahan obat atau bahan produk olahan karena memang bentuknya kecil. Jadi lidah buaya yang lain itu hanya sebagai tanaman hias, sebagai sukulen, tapi itu termasuk jenis lidah buaya gitu. Jadi yang dominan itu biasanya aloe vera barbadensis yang dari Amerika, kemudian aloe vera sinensis yang dari Cina yang sekarang sudah berganti nama menjadi lidah buaya Pontianak. Kemudian ada satu yang kita punya koleksinya tapi sudah mati tanamannya, itu aloe vera serok, itu dari Afrika. Nah, itu kita kehilangan karena memang susah diperbanyak gitu. Cuman katanya sih beracun gitu. Nah, cuman kami belum, selama kami memelihara aman-amannya, cuman kok tanamannya mati gitu karena mungkin tidak cocok ya dengan iklim di Pontianak itu. Kalau boleh tahu Pak, misal umur buat bisa dipanen itu umur berapa? Panen lidah buaya biasanya kalau kita menggunakan bibit yang standar itu ukuran 25 sampai 30 cm, itu biasanya kita jual dengan harga 2.500, itu 1 tahun atau 12 bulan baru panen. Atau ada juga sih biasanya 10 bulan juga ada yang bisa dipanen. Biasanya kalau kita investasi atau mau mencoba mengembangkan lidah buaya secara besar skala hektar itu, kita tidak bisa mendapatkan untung di tahun pertama, tapi akan baru terasa setelah tahun kedua, karena investasi untuk lidah buaya per hektar itu lumayan, di atas ratusan juta gitu, dari mulai bibitnya, karena 1 hektar itu 10.000 meter persegi ya, itu memerlukan 8.000 tanaman dengan jarak tanam 1 meter kali 80 cm. Nah, kenapa ini ada dilihat di sini di UPT ini kita tanam di pot? Karena memang kita terkendala karena tanah di sini rendah. Nah, karena banjir rendah tadi, makanya kita inovasikan, kita coba budidaya di dalam pot seperti ini. Dan alhamdulillah ternyata hasilnya juga tidak kalah dengan ditanam di tanah. Tapi kalau ada lihat di kebun, di petani itu di sini ditanam di tanah, di bedengan-bedengan, di tanah gambut seperti itu. Tapi kalau di kebetulan di UPT ini karena tanahnya rendah, ini pun sebenarnya kita timbus tanah merah, tapi ternyata masih banjir. Dan intinya bahwa budidaya lidah buaya ini tidak bisa dengan air tergenang yang lama, busuk ya. Makanya kita untuk mengakali lah bahasanya, memanipulasi, kita budidayakan di dalam pot. Dan itu selalu jadi pertanyaan, ini kok lidah buaya ditanam di pot gitu ya? Padahal ada sejarahnya. Dan ini sudah kita tahun depan sudah kita mulai kita rancang. Pokoknya mudah-mudahan sampai 2030 tuh nanti adik-adik akan melihat ada perbedaan lah. Sudah dianggarkan di PU akan dibangun, baik itu gedungnya maupun termasuk irigasinya akan ditata. Seperti itu. Ada yang tanya lagi? Tidak ada. Apa lagi? Sudah cukup? Baik teman-teman, tadi kita udah interview tanya-tanya ya dengan Pak Suluh. Sekian dari saya sebagai reporter ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut ke sini atau ke dalam lagi? Di dalam. Kalau ke luar masih jam berapapun bisa, yang saya khawatirkan nanti Di istirahat dalamnya. menunggu lagi. Oh iya. Berarti kita ke dalam ya lah dulu. Ke dalam aja. Di labnya.
kecil tingkatnya. Dari yang merah juga. Ya. Jadi selamat datang di Laboratorium Kultur Jaringan Aloe Vera. Jadi di sini kita memperbanyak tanaman lidah buaya atau biasa kita sebut dengan aloe vera. Kalau secara kultur jaringan itu media tanam yang kita gunakan berbeda dengan yang di lapangan. Sebenarnya isi komponennya sama, hanya kita bikinnya menduplikasi. Jadi semua unsur harapan pro-mikro yang ada di lapangan kita bikin seperti ini, lalu kita temukan di dalam ruang kultur kita. Jadi pertama tahapan kita untuk lidah buaya adalah kita memperbanyak dari anakannya seperti ini. Untuk media yang pertama namanya inisiasi. Jadi media inisiasi ini adalah menumbuhkan tunas lidah buaya yang berasal dari anakannya. Setelah dia bertunas, kita ambil tunasnya, baru kita perbanyak lagi di media multiplikasi. Nah, ini kandungannya beda ya medianya. Kandungan haranya beda. Lalu nanti setelah dia diperbanyak di multiplikasi, bisa kita pindahkan ke media perakaran untuk menumbuhkan akarnya. Setelah diperakaran, jadi yang di dalam laboratorium ini kita harus keluarkan ke greenhouse, yaitu ke media aklimatisasi. Nah, dia udah mulai ditanam, tapi nggak langsung di lapangan, di bak tanam dulu seperti ini. Kan dia masih kecil juga kan, masih berupa anakan. Nah, setelah itu baru kita pindahkan ke polybag, baru bisa kita tanam menjadi indukan seperti semula lagi. Nah, mungkin selanjutnya kita tunjukkan ruangan-ruangannya dulu ya. Misalkan media. Nah, jadi kita media tanam jadi yang kita bikin modifikasi seperti yang di lapangan itu, bagiannya terdiri dari harap makro dan mikro. Makro dan mikro kita itu seperti ini. Nah, ini lengkap nih. Nah, ini lengkap. Jadi segala kandungan kalau seperti yang di lapangan ada NPK atau segala macam. Nah, kita bikinnya seperti ini, dia berupa cairan untuk media tanam kultur jaringannya seperti macam media tanamnya di sini. Nah, kan dia padat kan. Kalau dia tidak pakai agar-agar tadi kan dia tidak padat kan. Nah, ini kan dia padat nih. Kan padat. Jadi tanaman juga tumbuhnya bagus, tegak gitu kan. Yeah. Seperti ini. Nah, langsung ya ke ruang termal ya. Nanti melihat tanamannya menjadi ini ruang penanamannya. Jadi kita tanamnya juga nggak bisa langsung ya meja gitu di ruang terbuka. Di ruang terbuka nggak bisa. Jadi harus di dalam ruang transfer namanya. Nah, ini kita menggunakan laminar airflow. Ini kedengar pakai laminar airflow. Juga harus pakai peralatan. Kalau ini namanya lagi multiplikasi bang. Ini namanya kegiatan multiplikasi. Ini perlu cawan Petri disk namanya. Kalau yang di sana tuh alat diseksi. Ini namanya pinset untuk
megang tanamannya. Jadi kalau megang tanamannya enggak boleh langsung pakai tangan kita. Ada alat bantunya ini. Nah, ini ada skapel. Skapelnya dilengkapi dengan mata pisau. Nah, mata pisaunya ini gunanya untuk motong-motong tanaman kita. Nah, gitu. Kalau ini tanaman yang mau kita multiplikasi, kita perbanyak lagi. Nah, ini ya hasil yang sudah dimultiplikasi. Jadi dari segini nanti dia tumbuh penuh lagi, kita pecah lagi. Jadi tidak sekali kita ngambil dari lapangan dia tumbuh terus kita keluarkan lagi, enggak. Jadi dari satu tanaman nanti bisa berganda gitu. Nah, ini juga nih, ini sebelah ke ruang termonya. Lihat hasil tanamannya. Oke. Oke. Ini tanamannya cuma dibuat aja ya. Kita tanamannya ada anggrek hitam. Oke. Ini ada pisang, bunga pisang. Ada ini biru biru. Nah, ini Aerophis ya, Bellina anggrek bulan. Nah, kalau ini kita nanam dari biji ini dari biji anggrek. Iya. Nah, jadi anggrek, kalau anggrek kita perbanyakannya dari biji tanaman, dari bijinya. Dari bagian lain juga bisa sih. Tapi kita di sini fokusnya ke yang biji. Nah, yang tadi itu yang saya jelaskan tadi ini. Dari lapangan tadi. Contohnya kan? Nah, ini yang tadi anakan kan kita tanam di media inisiasi ya pertama ya. Nah, nanti dari media inisiasi ini tujuannya untuk menumbuhkan tunas. Nah, tunasnya seperti ini. Nah, nih nanti dari tunas ini kita ambil lagi tunas-tunas kecil nih, kita ambil lagi, kita pindahkan ke media multiplikasi Yang tadi itu. yang kayak tadi di Iya. sana. Jadi kalau ini yang anggrek yang sudah mulai tumbuh 5 sekitar 1 bulan ya. Ini. Dari biji anggrek ini mulai kan hijau-hijau nih. Oke. Ini nanti dia bisa jadi tumbuhan lengkap lagi. Punya daun, punya akar, seperti ini dia. Jadi tanaman kayak yang tadi itu yang sana sebelah sana. Ini ada Bellina, ada Arian Tricolor, ada berbagai jenis ini. Kalau ini anggur nih, yang ini. Ini lidah buaya tadi. Oke, kemudian yang mau kita tambahkan lagi tanaman naga. Ini pohon naga ini. Oke. Ini. Berarti dari bijinya pun bisa itu. Iya, nanti tanaman lengkap kayak gini lagi. Iya, pengertian kultur jaringan itu sendiri kan dia perbanyakan tanaman, mengisolasi setiap bagian tanaman. Nah, dan bisa menumbuhkannya kembali menjadi tanaman sempurna dengan syarat harus aseptik. Aseptik apa tadi? Kontaminasi, harus steril, tidak boleh kontam. Kontam nih bang, nih contoh kontam nih. Kontaminasi. Ini kena jamur, kalau udah kena kayak gini tak bisa lagi kita duplikasi lagi, kita multi. Karena kalau kita ini multi sama aja nih, nanti kita pindahkan jamur. Jadi sebelum tanamannya ini tumbuh, jamurnya dulu yang lebih tumbuh duluan, jadi tanamannya Nggak mati. bisa menular gitu. Jadi memang kalau pas mau taruh foto kita tengok benar-benar bersih kayak gini kan. Ini bersih nih. Bisa diperbanyak lagi seperti ini. Jadi mau biji, mau batang, mau daun semua bisa ditumbuhkan asalkan medianya cocok. Medianya jadi yang penting. Kalau nggak ada gambar dikit kan nggak bisa itu. Iya. Dan jamur itu udah kontaminasi berarti. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah ya? Udah. Nah,
slide tentang kultur jaringan ada di sebelah dengan Pak Su. Seperti itu ya. Ini nanti yang dikumpulin videonya atau tulisan gitu. Video saja. Thank you viewer for following and watching the video until the end of the section. That was outcome or interview section to all of the speaker. Hopefully what has been inspired by the speaker for us in the future. We have hope. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.